Shalom, selamat malam semuanya teman-teman dari Fakultas Kedokteran. Apa kabar malam ini? Nah, kita percaya Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Tuhan tetap menjadi pertolongan bagi setiap kita. Mari malam ini kita berikan waktu kita sebentar untuk boleh merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Atau mungkin kita akan menaikkan doa-doa kita. Kita mungkin merasa lelah, kita mungkin merasa jenuh. Mari hari ini, saat ini kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk kita datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap nafas kehidupan yang boleh kami hirup ya Tuhan. Hari lepas hari Tuhan boleh menyertai perjalanan kehidupan kami. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami. Tapi Engkau yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Malam ini kami Tuhan memberikan waktu kami, memberikan segenap pikiran kami untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami mau dengar akan suara Tuhan. Kami mau dengarkan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan untuk boleh Engkau nyatakan dalam hati setiap kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menguasai hati dan pikiran kami. Kalau mungkin ada kondisi hati yang tidak siap, hati yang mungkin penuh dengan kegelisahan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah hati kami. Sehingga Engkau kembali memulihkan damai sejahtera-Mu bagi kami. Sehingga kami dapat menjalani hari-hari kehidupan kami dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Karena kami tahu kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang hidup. Kami serahkan seluruh keluarga yang kami kasih yang mungkin berada jauh daripada kami. Tuhan tetap bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Sehingga kami dijauhkan dari segala mara bahaya, segala penyakit. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam ini Tuhan sekali lagi kami memohon biarlah Kau berbicara bagi setiap kami. Kami buka hati kami buka pikiran kami, dan kami izinkan Roh Kudus untuk berkarya di dalam hati dan pikiran setiap kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu lagu pujian kita, sebab kita punya Tuhan yang menjadi gembala yang baik bagi kita. Seorang gembala yang kalau satu dombanya hilang, maka gembala itu akan pergi dan meninggalkan kawanan gembala untuk mencari satu kawanan domba untuk mencari satu domba yang hilang tersebut. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman,
tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Katakan sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Katakan dengan segenap hati. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Sekalipun kami berjalan dalam lembah yang kelam, kami takkan gentar,
Gadamu dan tongkatmu itu yang bersertaku. Ku takkan takut, ku takkan gentar. Sebab Engkau bersertaku, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu yang boleh kami nikmati hingga saat ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap persoalan, setiap masalah yang kami hadapi hingga pada hari ini Tuhan. Satu hal kami percaya, Engkau Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tapi Engkau Tuhan yang tetap setia menjadi gembala bagi kami. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami mau dengarkan suara Tuhan berbicara bagi setiap kami. Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus Engkau jamah hati kami. Kami buka hati kami untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, shalom semuanya. Teman-teman yang mengikuti ibadah melalui Zoom pada malam ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-23. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Perikopnya tertulis, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Ada banyak hal dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi, yang akan membuat kita merasakan begitu tertekan, begitu takut, begitu marah, begitu kecewa. Kita bingung, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita coba berbagai cara, tapi kita tidak bisa lepas dari setiap persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Kita bertanya kepada banyak orang, dan semakin banyak jawaban yang datang pada kita, bukan malah itu membuat kita bisa lepas dari setiap masalah dan persoalan, tapi bahkan kita semakin menghadapi kesulitan. Sebagian akan merasakan sakit yang ada di dalam pikiran, sakit yang ada di dalam hatinya, lama-kelamaan bahkan mulai terasa di tubuhnya. Mulai dari kepala yang sakit, lehernya sakit, pundaknya sakit, dadanya sakit, perutnya sakit, sampai ke ujung kakinya yang pada awalnya mungkin tidak pernah terasa sakit, namun pada akhirnya ikut sakit. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi keadaan seperti ini? Kalau kita mengandalkan pikiran kita, kalau kita mengandalkan pengalaman kita, kalau kita mengandalkan juga mungkin hanya sebatas saran, nasihat dari orang-orang lain, seringkali itu akan membawa kita semakin jatuh di dalam kekecewaan, kegagalan. Tapi hari ini kita baca Mazmur 23. Yang mungkin sejak kecil, sekolah minggu kita sudah tahu, kita bisa bilang, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tapi apakah ketika pernyataan ini kita baca, kita hafal, kita tahu, itu benar-benar kita rasakan? Nah, kalau kita perhatikan Mazmur ini ditulis oleh Daud, maka Daud adalah pribadi yang sepanjang hidupnya, mulai dia dari masa muda, itu mengalami begitu banyak masalah dalam hidupnya. Daud mengerti benar bagaimana dia tidak diakui sebagai anak yang hebat oleh orang tuanya. Dari mana kita tahu? Karena Daud hanya diberikan pekerjaan oleh bapaknya, yaitu untuk menjaga 2-3 ekor kambing domba di padang gurun sendirian. Sedangkan abang-abangnya disekolahkan, lalu kemudian bekerja, bertugas sebagai tentara yang gagah perkasa. Bahkan ketika Samuel datang lalu kemudian mencari anak-anak daripada bapaknya Daud untuk diurapi menjadi raja, Isai sendiri yang adalah bapaknya Daud itu tidak mengingat atau tidak terpikir untuk menunjukkan Daud sebagai anaknya yang mungkin bisa menjadi seorang raja. Betapa hal yang sangat-sangat menyedihkan dan mengecewakan bagi Daud. Dan kita tahu pada akhirnya Daud itu ditunjuk sendiri oleh Tuhan, ditemukan oleh Tuhan. Dan lalu Daud diurapi menjadi raja. Tapi ternyata masalah dan persoalan tidak berhenti sampai di situ. Bukan berarti Daud kemudian langsung tinggal di istana. Daud bahkan harus menghadapi perlakuan yang tidak adil dari Raja Saul pada waktu itu. Nah, apa yang mau kita ingat adalah dari kisah Daud, mungkin belum seberapa dengan masalah dan persoalan yang kita alami hari-hari ini. Ya, ada yang mengalami masalah di kampus, ada yang mengalami masalah mungkin dengan keuangan, ekonomi di keluarga, atau mungkin ada yang mengalami masalah sakit penyakit tertentu, ya.
dan tidak tahu apa obatnya atau bahkan sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada tanda-tanda untuk kesembuhan. Anggaplah kita sedang menghadapi salah satu dari masalah dan persoalan tersebut dan kemudian hari ini kita sedang mencari jalan keluar. Tuhan yang kita sembah itu tidak akan pernah memaksakan kehendaknya kepada manusia yang Dia ciptakan. Setiap kita akan diberikan kehendak bebas untuk memilih, ya. Dan hari ini setiap kita harus memilih bagaimana kita akan menghadapi menjalani kehidupan. Dan salah satu pilihan yang ditawarkan berdasarkan Mazmur 23 adalah ketika kita mau berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Itu dulu yang pertama. Kalau kita mau bebas, kita mau lepas, kita mau dimerdekakan dari setiap persoalan kita, maka Mazmur 23 mengajarkan pertama sekali adalah kita harus benar-benar menganggap Tuhan adalah gembala bagi kita. Dan kalau Tuhan adalah gembala, artinya kita adalah domba. Dan kalau kita adalah domba, maka yang kuat adalah gembala dan domba adalah yang lemah. Dan itu mungkin cocok dengan kehidupan kita, kondisi kita. Kita harus menganggap bahwa kekuatan yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, itu sangat terbatas. Tapi kita kemudian berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dan apa dampaknya ketika kita berkata dengan iman kita bahwa Tuhan adalah gembalaku, kita akan berkata takkan kekurangan aku. Tidak merasa kurang, tidak merasa ada keinginan, sesuatu keinginan yang begitu mendalam yang kemudian kita rasa kita tidak akan pernah bisa memperolehnya. Maksud saya begini, kalau dalam pikiran kita sekarang ada hal-hal yang sangat kita inginkan, sangat kita rindukan, sangat kita dambakan, saya mau katakan bahwa itu adalah satu kondisi di mana kita sedang tidak menganggap Tuhan adalah gembala bagi kita. Ada orang yang sedang sakit maka dia sangat menginginkan yang namanya kesembuhan. Setiap hari doanya adalah dia minta disembuhkan, dia minta disembuhkan, dia minta disembuhkan. Tapi kalau kita melihat ayat ini, dia berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Maka dalam doanya seharusnya adalah sekalipun dia sedang sakit, maka dia harus berkata tidak ada yang kurang. Sekalipun aku sedang sakit. Sebab apa? Karena Tuhan adalah gembala. Mungkin ada yang menghadapi masalah apapun, lalu kemudian dalam doa kita setiap hari kita naikkan minta tolong, minta tolong, minta tolong sama Tuhan. Dan Tuhan belum jawab, Tuhan tidak jawab. Tuhan biarkan kita terus menerus berada di dalam persoalan, persoalan, dan persoalan. Hati kita begitu rindu dengan jalan keluar. Hati kita begitu rindu dengan penyelesaian daripada permasalahan kita. Kalau itu yang terjadi, itu yang kita rasakan setiap hari, artinya kita tidak menganggap bahwa Tuhan adalah gembalaku. Daud begitu tegas bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apapun kondisi kita saat ini, apapun keadaan kita hari ini, kalau kita bisa berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, maka kita percaya tidak ada yang kurang dalam hidup kita. Kalau kita percaya tidak ada yang kurang dalam hidup kita, artinya kita akan menikmati
seluruh kehidupan yang Tuhan sedang berikan bagi kita. Orang yang sedang sakit pun itu harus belajar menikmati kehidupannya tanpa harus berfokus kepada penyakitnya. Orang yang sedang sakit itu kalau ditanya pasti dia nggak suka datang berobat, dia nggak suka antri, dia nggak suka menunggu dokter, ya. Tapi saya mau katakan kalau dia adalah orang yang percaya bahwa Tuhan adalah gembalanya, tak akan kekurangan dia, maka ketika dia menjalani hari-harinya sebagai orang sakit, dia berkata tidak ada yang kurang dengan hidupku. Ini adalah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh gembala, yaitu adalah Tuhan dalam hidupku. Segala sesuatu yang aku alami, yang aku jalani itu adalah sesuai dengan tuntunan daripada Sang Gembala di dalam hidupku. Kalau aku harus sakit, lalu kemudian aku harus pergi bertemu dengan dokter, dan sebelum bertemu dengan dokter harus bertemu mungkin dengan pegawai administrasi, orang-orang yang sakit, orang-orang yang mungkin lemah. Disitulah kesempatan bagiku untuk menunjukkan bahwa sekalipun aku sakit, Tuhan tetap gembalaku dan tidak akan kekurangan aku, bahkan aku hidup di dalam anugerah daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan adalah gembala yang baik. Dia mengerti segala yang kita butuhkan. Karena Tuhan adalah gembala yang baik, Dia mengerti apa yang sedang engkau alami hari ini. Kalau kita percaya bahwa Tuhan mengerti akan apa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, maka mulailah berhenti untuk menaikkan doa-doa, permintaan, permohonan, untuk kita dengan segera dilepaskan dari masalah persoalan kita. Tapi mintalah sama Tuhan sebagai gembala yang baik. Ada kalanya mungkin kita merasa lemah. Ada kalanya kita mungkin merasa bosan, kita rasa putus asa, kita rasa jenuh. Maka pada waktu itu datanglah kepada Sang Gembala. Bukan dengan bersungut-sungut, tetapi dengan permohonan. Pulihkanlah kekuatan kami Tuhan. Pulihkanlah semangat kami Tuhan. Apa yang terjadi waktu kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik? Di ayat yang kedua, Daud menuliskan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Waktu kita dengan setia mengikuti kemana saja gembala itu menuntun langkah domba-domba itu, maka gembala itu sedang membawa kita ke tempat di mana ada padang yang berumput hijau. Dan padang yang berumput hijau itu adalah tempat yang akan selalu memberikan kepuasan bagi kita. Domba tidak akan merasa lapar. Dan ia Tuhan adalah gembala yang akan membimbing kita ke air yang tenang. Dia tidak akan merasa haus. Hari-hari ini kita berhadapan dengan kondisi yang akan memaksa kita untuk tidak bisa merasa puas akan apapun dalam hidup kita. Selalu ada yang kurang. Selalu kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Kita tidak pernah merasa kepuasan itu. Satu hari mungkin kita rasa puas karena ada keinginan di hati kita yang dipenuhi. Tapi itu tidak bisa berlangsung lama karena hari-hari berikutnya hal yang tadinya membuat kita merasa puas. Lalu kemudian hal itu pun pada akhirnya akan menjadi biasa-biasa saja. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, lalu kemudian kita membiarkan diri kita untuk dibawa oleh gembala,
kita membiarkan diri kita untuk dituntun oleh Sang Gembala, maka Gembala itu akan membawa kita ke padang yang berumput hijau dan ke sungai yang airnya mengalir dengan tenang. Itu hanya jika dan hanya jika domba itu mau membiarkan dirinya dibawa dan dituntun oleh gembala. Dengan lain kata, kalau kita adalah domba, maka di mana kita berada saat ini, di mana kita akan berada besok hari, di mana kita akan berada 1 minggu yang akan datang, di mana kita akan berada 1 bulan yang akan datang. Kita hanya berkata, aku mau kemanapun Tuhan bawa aku, karena aku hanyalah domba dan Tuhan adalah gembala bagiku. Dan Dia pasti akan membawa kita, di mana Dia akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Dan apa yang terjadi kalau kita hidup seperti domba yang taat kepada Sang Gembala, maka domba itu akan menemukan kepuasan di dalam hidupnya, akan menemukan satu kepenuhan di dalam hidupnya, di mana dia bisa berkata, tidak akan kekurangan aku akan apapun. Sebab Tuhan adalah gembala yang baik. Uang tidak akan bisa memuaskan kita, harta kekayaan tidak akan bisa memuaskan kita, jabatan apapun tidak akan bisa memuaskan kita, gelar apapun, titel apapun, pencapaian apapun yang ada di dunia ini itu dipastikan tidak akan bisa memberikan kepuasan, kebahagiaan seperti domba yang sedang dibaringkan di padang yang berumput hijau. Domba yang sedang berada di pinggiran air yang tenang. Sebab itu hanya bisa dilakukan oleh gembala yang baik. Hari ini kita harus belajar untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah gembala kita. Sebab kalau kita adalah domba yang nakal, kita domba yang keras kepala, kita domba yang memberontak, kita domba yang suka bersungut-sungut, kita domba yang selalu mengajari gembalanya untuk apa gembala yang dia harus lakukan, maka gembala itu akan menjadi sangat kesulitan untuk menuntun dombanya tersebut. Kalau setiap hari kita cuma bilang sama Tuhan, Tuhan lakukan ini, Tuhan lakukan itu, Tuhan lakukan ini, Tuhan lakukan itu. Maka kita sedang memaksa Sang Gembala, kita sedang mengajari Sang Gembala untuk melakukan apa yang kita inginkan. Dan kita tidak membiarkan Gembala tersebut untuk berkarya di dalam kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Coba kita renungkan. Mana lebih mudah bagi gembala? Menuntun domba yang taat atau menuntun domba yang begitu banyak pemikiran kritis? Kritik, bolak-balik bertanya, bolak-balik bersungut-sungut. Tentunya sang gembala akan sangat dengan mudah menuntun domba-domba yang taat. Dan bayangkan kalau domba itu adalah domba yang taat. Mana lebih banyak waktu yang dibutuhkan untuk gembala bisa membawa domba tersebut sampai ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Kalau dia sedang menuntun domba yang taat atau domba yang memberontak. Tidak ada manusia yang ingin hidup berlama-lama di dalam masalah dan persoalannya. Tetapi yang sanggup untuk melepaskan kita dari segala masalah dan persoalan hanya Yesus. Kita tahu itu, tapi kita tidak membiarkan Yesus untuk mulai bekerja dalam hidup kita. Kita sibuk mengajari Tuhan Yesus. Tuhan lakukan ini, Tuhan lakukan itu. Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu. Tuhan sampai kapan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukannya malah kita berkata, Tuhan tuntunlah aku, pimpinlah aku, bimbinglah aku,
peganglah tanganku, tariklah tanganku, topanglah aku. Kemanapun Tuhan mau bawa aku. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Oh, masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat tadi. Gembala yang baik akan menyegarkan jiwa kita. Tapi kalau kita kemudian berfokus hanya kepada masalah dan persoalan, jiwa kita tidak akan bisa disegarkan. Tapi kalau kita berfokus kepada Sang Gembala, yang ada di dalam pikiran kita hanya gembala yang baik, Tuhan yang baik. Apa yang terjadi pada waktu kita fokus kepada hal tersebut, kepada pribadi tersebut, maka dia akan menyegarkan jiwa kita. Sama seperti saat ini. Kalau engkau mau duduk diam dan kemudian kau mulai hanya berpikir kepada Tuhan yang adalah gembala yang baik, dia sedang menyegarkan jiwa kita. Dia menyegarkan jiwa kita. Dia menyegarkan jiwa kita. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Gembala yang baik, Tuhan yang baik akan menuntun kita untuk bisa berjalan di jalan yang benar dan bukan di jalan yang berdosa. Bukan jalan pintas, bukan jalan yang melenceng daripada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menuntun kita untuk kita tiba di satu tempat, satu jabatan, di satu posisi di mana kita akan dengan mudah untuk melakukan tindakan korupsi. No, Tuhan tidak akan pernah tuntun kita ke jalan yang demikian. Tapi Dia hanya akan menuntun kita di mana kita akan hidup di dalam kebenaran. Tidak persoalan. Kalau memang itu membuat hidup kita susah, lebih baik daripada kalau kita hidup di dalam dosa. Gembala yang baik pasti akan mengizinkan dombanya mengalami kesusahan daripada dombanya mengalami maut. Kenapa saya katakan maut? Lebih baik domba itu kesakitan tapi dia tetap hidup daripada domba itu tidak kesakitan tapi dia berujung masuk ke dalam jurang yang dalam lalu kemudian itu adalah menjadi kematian bagi domba tersebut. Lebih baik bagi Tuhan membiarkan kita hidup di dalam kemiskinan daripada Dia izinkan kita hidup di dalam kekayaan, tapi kemudian kekayaan itu menjadi sumber di mana kita terjerumus di dalam berbagai dosa. Lebih baik kita hidup di dalam sakit penyakit daripada ketika kita sehat, tapi yang kita kerjakan adalah perbuatan dosa. Lebih baik kita hidup di dalam kelemahan fisik daripada waktu kita hidup dengan kekuatan, kita tidak mau tahu dengan kehendak Tuhan. Kita nggak mau baca Alkitabnya, kita nggak pernah mau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya hidup untuk diri kita sendiri oleh karena kita hebat. Maka lebih baik Tuhan lihat kita terkapar lunglai, lemah tak berdaya, daripada kita hidup dalam dosa. Sebab Tuhan tahu upah dosa adalah maut. Maka kalau kita hari ini menghadapi kesulitan, ingatlah bahwa apa yang dilakukan oleh gembala adalah dia membiarkan kita hidup dalam kesulitan seperti hari ini, daripada dia akan membiarkan kita nantinya jatuh ke dalam dosa yang akan berujung kepada maut.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan di dalam persoalan, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku harus mengalami COVID-19, aku tidak takut bahaya. Karena Tuhan adalah gembala yang baik. Karena Tuhan adalah gembala yang mengerti apa yang terbaik bagi domba-dombanya. Kalau memang terkena COVID-19 adalah yang terbaik bagi kita, maka terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau memang penderitaan yang kita alami adalah jalan, cara bagi Tuhan untuk mengubahkan kehidupan setiap kita, maka terjadilah apa yang menjadi kehendak Sang Gembala kepada domba yang Dia kasihi. Mengapa kita tidak akan takut bahaya ketika kita menghadapi masalah apapun, penyakit apapun, sebab Engkau besertaku, sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sebab Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Gada dan tongkat itu adalah alat bagi gembala untuk bisa menuntun domba. Dengan gada dan tongkat, gada itu akan menjadi alat untuk menarik leher daripada domba waktu dia mau masuk jurang, menarik kaki daripada domba waktu dia terpeleset mungkin ke sungai yang mengalir dengan deras. Dan tongkat itu adalah dia akan angkat tongkatnya dan domba dapat melihat kepada tongkat, di mana domba itu harus pergi menuju ke arah tongkat yang diangkat oleh Sang Gembala. Waktu kita menghadapi masalah seberat apapun, relakan diri kita untuk dikait oleh gada. Dan waktu leher kita terjerat dikait oleh gada, rasanya pasti tidak enak. Dan kalau itu rasanya adalah tidak enak, jangan kita melawan. Karena semakin kita melawan, semakin domba itu melawan gada yang dikaitkan ke tubuhnya. Apa yang terjadi? Maka rasa sakit itu akan semakin kuat dan semakin kuat. Tapi kemudian kalau domba itu menyerah dan kemudian berpasrah dan kemudian berkata, Tuhan, Engkau sedang menarik aku. Aku tahu kalau aku sedang ditarik, itu tidak enak rasanya. Kalau aku sedang ditarik, itu sangat menyakitkan. Tapi aku terserah Tuhan saja. Apa yang terjadi waktu itu, yang harusnya rasa sakitnya nilainya adalah 8. Tetapi karena kita kemudian, ya gak apa-apa Tuhan, ya terserah Tuhan saja, ya Tuhan tahu yang terbaik, maka rasa sakitnya itu mungkin hanya skornya tinggal 2 saja. Penderitaan yang kita alami hari ini jangan dilawan. Karena mungkin itu adalah gada yang sedang dikaitkan Tuhan di leher kita, dikaitkan Tuhan di kaki kita untuk tarik kita, jangan sampai kita jatuh terlalu jauh. Jangan sampai kita terlalu jauh dari Tuhan. Gembala mau dombanya dekat dengan dia tarik dengan gadanya. Sebab tongkat kita nggak mau lihat. Maka gak ada Tuhan pakai untuk tarik kita. Tapi coba kita mau lihat tongkat yang diangkat oleh Sang Gembala. Gada tidak perlu dipakai oleh Sang Gembala. Tiap hari kita cari tahu apa kehendak Tuhan. Tiap hari kita renungkan firman Tuhan. Tiap hari kita lihat evaluasi apakah hidup kita, jalan-jalan yang kita jalani itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu adalah tongkat yang sedang diangkat oleh Sang Gembala. Dan kalau kita ikut dan ikut saja,
maka itu akan membuat kita terhindar dari penderitaan yang tidak perlu. Amin. Kalau hidup kita sedang menderita hari ini, kalau kita berkata bahwa Tuhan adalah gembala, itu artinya gada sedang dipakai Tuhan. Dan kalau kau sedang menikmati kebaikan Tuhan dalam hidupmu, kau mendapatkan kemenangan lepas kemenangan, lihat tetap kepada tongkat yang akan selalu diangkat oleh sang gembala, sehingga domba dengan mudah bisa melihat, mengikuti tuntunan daripada sang gembala. Maka itu akan membuat kita tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan kalau kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan, Dia adalah Tuhan yang akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau, di air yang tenang, hidup yang berkelimpahan. Dan ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Domba-domba itu, kalau dia tetap percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, bukan berarti domba itu akan lepas dari orang-orang, dari hewan-hewan yang akan berusaha menyerang domba. Manusia akan berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan, itu akan tetap ada. Tetapi ada Tuhan yang akan menyediakan hidangan bagi kita, bagi anak Tuhan di hadapan para lawan kita. Dengan lain kata, jangan sibuk melakukan perbuatan untuk melawan musuh kita, melawan orang-orang yang membenci kita, tetapi berfokuslah kepada Tuhan. Maka Dia akan menyediakan hidangan bagimu di hadapan lawan-lawanmu. Untuk apa hidangan? Kalau bukan untuk dinikmati. Maka waktu Tuhan menyediakan hidangan bagimu, undanglah musuhmu, undanglah lawanmu untuk boleh duduk bersama-sama dengan engkau, menikmati hidangan yang diberikan oleh Tuhan. Dengan lain kata, mari kita kalahkan lawan kita, musuh kita, bukan dengan kekerasan, bukan dengan pemaksaan, tetapi buatlah musuh kita menerima kita dengan ikhlas, dengan tulus. Satu kali dia mungkin bisa menolak hidangan, 2 kali dia mungkin bisa tolak hidangan, 3 kali dia mungkin bisa tolak hidangan yang kita sediakan bagi dia. Tapi percayalah, sebagaimanapun kerasnya batu, tidak perlu martil yang terlalu kuat untuk menghancurkan dia. Cukup dengan air yang menetes, tes, dan batu itu akan hancur. Air tidak akan bisa dihancurkan. Mungkin bisa dilempar batu, lalu kemudian seakan-akan air akan pecah, tapi kemudian akan kembali ke bentuk yang semula. Demikian dengan hidup orang Kristen. Tidak persoalan orang sedang membuli, orang sedang memfitnah, orang sedang mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang engkau, orang sedang menjustifikasi dirimu tidak selayaknya, tidak sepantasnya, no problem, tidak masalah. Anggaplah dia adalah lawan bagimu, dan kalau dia adalah lawan bagimu, dia bukan untuk kita lawan dengan kekuatan fisik, dengan kekuatan emosional, tetapi kita akan melawan dia dengan menyediakan hidangan. Sebab ada tertulis, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Maka pada waktu itu dikatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Wow. Bayangkan kalau musuh kita itu melihat kepala kita itu penuh dengan minyak. Jadi wow, itu keren banget. Musuh kita akan lihat kita keren. Musuh kita akan lihat kita diberkati. Musuh kita akan lihat kita disertai oleh Tuhan. Bahkan piala kita penuh melimpah. Ada kehidupan yang melimpah-limpah, itu muncul dari anak-anak Tuhan di hadapan para lawan dan musuhnya, tanpa anak Tuhan itu harus menyerang musuhnya. Sebab Yesus yang sendiri ajarkan, ampunilah musuhmu, kasihilah musuhmu, lawanlah
kejahatan dengan kebaikan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Pada waktu itu dia akan mengurapi kepalamu dengan minyak dan pialamu akan penuh melimpah sehingga musuh-musuhmu akan melihat benar engkau dibela oleh Tuhan. Benar engkau adalah orang yang benar. Orang yang diberkati. Dan terakhir orang-orang yang percaya bahwa Tuhan adalah gembalanya, maka ayat yang keenam, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apapun masalah kita saat ini, apapun persoalan kita hari-hari ini, kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik, dan kita hidup sebagai domba yang baik. Kalau Tuhan adalah gembala yang baik, itu pasti. Tapi gembala yang baik, kalau ketemu dengan domba yang keras kepala, gak adanya dipakai, tongkatnya domba gak mau lihat, gak adanya waktu dipakai, dombanya melawan, putus leher dombanya. Kalau Tuhan sedang menuntun kita, menarik kita untuk datang dekat sama Tuhan, terus kita melawan. Domba itu pun ada batasan kekuatannya. Lehernya akan terjerat putus, kakinya putus. Apa saja yang sedang dikait oleh gada itu akan terjadi putus dan putus. Dan apa yang terjadi kalau sudah putus? Ya selesailah dombanya. Jangan salahkan Tuhan. Salahkanlah diri kita. Karena kita tidak menjadi domba yang baik. Dengan mulut kita setiap hari berkata, Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik. Tapi kita tidak mau hidup sebagai domba-domba yang baik. Puji Tuhan. Hari ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Tapi mau kita dengan iman berkata, melewati lembah kelam sekalipun aku tidak takut. Sebab kami adalah domba yang baik dan dia adalah gembala yang baik. Kami taat saja Tuhan. Tuhan mau bawa kami kemanapun, it's okay. Tuhan buat kami nggak bisa koas, it's okay. Tuhan buat kami nggak bisa langsung lulus, it's okay. Tapi kalau Tuhan buat kami jadi bodoh, it's impossible ya. Karena yang nggak mau belajar adalah diri kita dan diri kita. Itu artinya Tuhan sedang menegur kita dengan gadanya. Kalau kita melawan terus, aku nggak bisa belajar, aku nggak mau belajar, aku nggak sanggup belajar. Nanti lehernya domba akan putus juga kena gada dari sang gembala. Amin. Nah, semoga firman Tuhan malam ini akan mengobati ya setiap hati yang terluka, mengobati setiap hati yang putus asa, mengobati setiap jiwa-jiwa yang letih lesu, lemah lesu tak berdaya, galau gelisah tak habis-habisnya, stres tidak tertolong, sakit kepala, sakit perut. Hari ini janji Tuhan berlaku bagi setiap kita yang mau berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Jangan berhenti sampai di situ, tapi lanjutkan dengan imanmu. Aku adalah domba yang baik untuk gembala yang baik. Maka pada waktu itu, kebajikan dan kemurahan itu akan mengikuti kita seumur hidup. Dan kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang percaya, katakan amin. Haleluya. Kita nyanyi lagi lagu tadi. Haleluya. Bapakku datang
menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kau Allah yang hebat. Katakan sekali lagi. Bapakku datang menyembahmu di sini. Katakan ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kau Bapa yang baik, Tuhan, Kau Gembala. Kami domba-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Kami bersyukur untuk anugerah kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk pimpinan daripada Roh Kudus-Mu bagi setiap kami malam ini. Engkau yang berbicara di dalam hati dan pikiran kami. Engkau yang mengajari setiap kami Tuhan, supaya kami boleh ikut
kami boleh tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan waktu kami ikut akan setiap tuntunan Tuhan, kami mengerti akan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau sedang membawa kami dan memberikan kami di padang yang berumput hijau, di air yang tenang. Dan kami percaya kebajikan dan kemurahan Tuhan itu akan mengikuti kami di sepanjang hidup kami. Bahkan Engkau Tuhan akan menyediakan hidangan di hadapan setiap lawan kami. Engkau akan mengurapi kepala kami dengan minyak dan piala kami akan penuh melimpah bagi setiap domba-domba yang baik, sebab Engkau tetap gembala yang baik bagi kami. Tidak akan kekurangan kami, tidak akan pernah kekurangan kami selama nafas kami masih ada. Seberapa buruk pun fisik kami, seberapa banyak pun penyakit yang mungkin ada dalam tubuh kami, tapi kami percaya Engkau tetap gembala yang baik bagi kami. Dan Engkau akan menjadi gembala yang akan dekat dengan setiap domba-domba yang mungkin sedang mengalami kelemahan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kami adalah domba-domba yang sedang tersesat, domba-domba yang sedang terhilang daripada Sang Gembala yang baik, biarlah kiranya Engkau akan menemukan kami, Engkau akan menarik kami kembali untuk kami mau berjalan dekat-dekat dengan Sang Gembala. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa. Ini doa kami, Engkau urapi kami, keluarga kami, biar kami boleh melewati pandemi COVID-19 ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami tidak takut bahaya, kami tidak takut apapun, tapi kami akan tetap melakukan hikmat, yaitu kami akan tetap melakukan prosedur kesehatan dengan baik Tuhan. Dan selebihnya terserah pada Tuhan. Kami yang sudah memiliki kesempatan untuk divaksinasi juga kami akan ikut vaksinasi, sebab kami tahu Tuhanlah yang mengatur setiap langkah-langkah kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi yang percaya kita katakan amin.